Hari Natal. Hari Natal. Hari Natal. Kalau orang biasa sih nganggapnya sih Natal biasanya. Itu biasanya hari Natal. Pokoknya perayaan kelahirannya Yesus bagi umat Kristiani. Nah, Natal itu ya perayaan umat Kristen dan hari kelahiran Isa Al-Masih kalau salah. Nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Iya nggak tahu sama sekali. Blank aja ya? Iya blank gitu ya. Nggak tahu. Blank. Kurang tahu juga sih. Itu hari diangkatnya Nabi Isa kalau nggak salah ya. Nabi Isa alaihissalam. Kalau ngucapin selamat sih boleh, tapi kalau ngerayain ya nggak boleh. Kita hanya menghormati aja bersama penduduk agama. Namun untuk mengucapkannya terus terang kami sangat mengharamkan sehubungan sama dengan menyiarkan atau mensiarkan agama orang lain. Sampai sekarang sih enggak sih. Kalau ada di kelas angkatan selamat Natal ya mending diam aja gitu. Kalau saya sih sejauh ini nggak pernah ya ngucapin selamat Natal apa ikut merayakan, nggak pernah. Cuman sebatas toleransi, menghargai mereka, menghargai ibadah mereka gitu. Pokoknya nggak ganggu mereka aja gitu. Kalau saya ada teman dekat orang ini juga ya, Noni juga, Nasrani. Tapi kalau mengucapkan selamat Natal saya belum pernah juga. sebenarnya itu apa ya? Khilafiyah ya. Maksudnya ada yang gini deh, yang konservatif banget sih bilang haram gitu ya. Tapi ada ulama-ulama yang kontemporer sih bilang juga nggak apa-apa sih. Saya sih nganggapnya ya cuma jadi kayak apa ya, bukan kita mengapprove ajaran agama mereka, cuma kita ngucapin selamat sebagai ya kayak sosial praktis aja gitu lah, maksudnya ya seru-seruan aja lah gitu. Ya persisnya saya kurang begitu ini, cuma saya pernah mendengar dari beberapa kiai, beberapa ustazah juga seperti itu. Mungkin bisa dibuka-buka lagi lah masalah hadisnya ya. Yang pasti kalau misalkan kita mengucapkan selamat kepada agama di luar agama kita, ya dosa lah gitu ya, buat kita ya. Kalau dari segi toleransi sih sebatas kita enggak mengganggu, ya udah kita menghargainya dengan cara kita nggak mengganggu. Sekarang kan udah banyak tuh disalahartikan bahwa toleransi itu mencampur adukan akidah. Sebenarnya kan inti dari toleransi itu bukan itu sebenarnya. Toleransi itu kita menghargai dan menghormati gitu. Udah sebatas itu. Menurut saya toleransi agama di Indonesia ini sangat harmonis, terutama dalam perayaan, yaitu saling menghormati dan tidak saling mencaci maki sama agama yang lainnya. Toleransi ya kita wajib ya di dalam bernegara Pancasila, ya kita wajib menghormati ya, menghormati agama kita, menghormati agama orang lain juga harus saling menghormati ya. Demi terciptanya kerukunan masyarakat ya. Ya kalau masalah toleransi ya menghargai satu sama lain. Ya pokoknya agamaku dan agamamu gitu loh. Yang dibilang sama Islam kan gitu ya. Ya setidaknya asal nggak melenceng dari akidah kita aja. Demikianlah para pemirsa UFIT TV sebagian dari tanggapan atau alasan saudara-saudara kita kaum muslimin tentang mengapa mereka masih memberikan ucapan selamat ketika mendapati teman atau relasi mereka merayakan hari raya non-muslim. Mungkin ada sebagian dari mereka yang belum mengerti tentang apa hakikatnya ucapan selamat itu sendiri, atau mungkin juga karena alasan tenggang rasa, tidak enak karena toh mereka juga mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kita. Baiklah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebetulnya sebelum kita ingin membahas tentang perayaan Natal itu sendiri ya, yang diyakini oleh para pemeluknya, oleh kaum Nasrani sebagai hari raya atau hari kelahiran dari Isa Al-Masih alias Yesus Kristus,
yang itu terjadi menurut mereka pada tanggal 25 Desember. Tentunya sebagai orang yang terpelajar, yang mengerti tentang ilmu geografi dan kapan terjadinya musim panas dan kapan terjadinya musim dingin di negeri yang diklaim sebagai negeri kelahiran Yesus Kristus alias di Bethlehem, yang terletak di Palestina, kita tahu bahwa pada tanggal 25 Desember itu selalu merupakan musim dingin, musim salju, ya. Sehingga identik perayaan Natal ini dengan Santa Claus atau Sinterklaas, identik dengan turunnya salju, identik dengan pohon Natal yang diliputin oleh sebagian salju, dan seterusnya. Namun, apakah benar Isa Al-Masih alaihissalam atau Yesus Kristus itu lahir pada tanggal 25 Desember yang sebetulnya yang tidak lain adalah musim dingin? Marilah kita simak bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surat Maryam ayat ke-23 sampai ke-25 tentang kronologi bagaimana Ibunda Maryam alaihissalam merasakan sakitnya akan melahirkan dan sampai proses lahirnya bayi yang penuh berkah Isa Al-Masih alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, "Wa ajaaha al-makhadhu ila jid'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya." Rasa sakit akan melahirkan itu menjadikan Ibunda Maryam alaihissalam harus bersandar di batang pohon kurma. Perhatikan baik-baik, dia harus bersandar di batang pohon kurma. Lalu dia mengatakan, ya laitani, aduh, mittu qabla hadza, andai saja aku sudah mati sebelum mengalami peristiwa ini dan aku menjadi orang yang dilupakan oleh sejarah. Allah kemudian melanjutkan, fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Allah pun menyeruh, Allah pun memanggil dari arah bawah, ya. Ada suara terdengar yang memanggil dari arah bawah dengan mengatakan, janganlah engkau bersedih, karena sesungguhnya Rabbmu Allah SWT telah menciptakan sebuah mata air yang mengalir di bawahmu. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Di ayat yang ke-25, subhanallah, ayat yang ke-25 yang diyakini sebagai tanggal lahirnya Isa Al-Masih, Allah justru menjelaskan bahwasanya tidak seperti itu hakikatnya. Apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Maka guncangkanlah, dorong-doronglah batang pohon kurma itu dengan punggungmu. Tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Maka akan berguguran butir-butir kurma yang masak. Kita semua tahu, apalagi yang pernah tinggal di Timur Tengah, kita semua tahu bahwa buah kurma hanya berbuah sekali dalam setahun. Dan itu hanya terjadi di puncak musim panas, bukan di musim dingin. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika kita meyakini atau menyelamati orang yang memiliki keyakinan bahwa Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam adalah lahir di musim dingin, berarti secara tidak langsung kita mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di surah Maryam ayat 23 hingga 25, terutama ayat ke-25. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya, apalagi jika orang yang mengucapkan selamat memiliki keyakinan bahwa benar Nabi Isa alias Yesus lahir pada tanggal 25 Desember, yang itu tidak lain dan tidak bukan adalah musim dingin. Padahal Al-Quran mengatakan bahwa kelahiran itu terjadi ketika kurma berbuah, dan ini hanya terjadi pada musim panas. Lantas bagaimana jika seseorang, saya tidak meyakini hal tersebut, namun saya hanya basa-basi, saya hanya berpura-pura, saya hanya ingin tenggang rasa dengan sesama pemeluk agama. Tentunya ini adalah masuk dalam bentuk kemunafikan. Ketika kita meyakini sesuatu yang batil, yang salah, kemudian kita beri selamat orang-orang yang merayakan kebatilan, maka ini adalah salah satu bentuk kemunafikan.
Oleh karena itu, para ulama, ya, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dalam kitab beliau Ahkam Ahli Dhimmah, beliau menjelaskan tentang status orang yang memberi selamat terhadap mereka yang merayakan perayaan-perayaan hari raya Nasrani atau perayaan-perayaan hari raya umat non-muslim lainnya. Kata beliau, wa hadza in salima qailuhu minal kufr. Kalaupun orang yang mengucapkan selamat ini tidak jatuh, tidak terjerumus dalam kekafiran, maka dia terjerumus dalam perbuatan dosa besar. Bahkan orang yang mengatakan ucapan selamat ini dia lebih buruk di sisi Allah daripada orang yang mengucapkan selamat kepada peminum khamar, peminum minuman keras, kepada pezina, kepada penjudi. Mengapa? Karena perayaan mereka tidak lepas dari keyakinan batil mereka. Mereka merayakan karena mereka meyakini bahwa Isa Al-Masih adalah anak Allah. Padahal kita mengatakan Allah tidak punya anak. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, mattakhadha sahibatan wala walada. Allah tidak pernah memiliki istri, apalagi memiliki anak. Oleh karena itu, ucapan ini pada dasarnya seandainya tidak menjerumuskan seseorang dalam kekafiran, maka paling tidak itu akan menjerumuskan dia dalam dosa besar. Karena itu lebih buruk daripada memberi ucapan selamat kepada pelaku-pelaku maksiat yang kemaksiatannya tidak sampai ke tingkat syirik kepada Allah, tidak sampai ke tingkat kufur. Ya. Oleh karena itu, ini jelas tidak boleh menjadi kebiasaan. Lantas bagaimana jika kita ingin membalas kebaikan mereka yang mengucapkan selamat Idul Fitri, selamat Idul Adha kepada kita? Bolehkah kita membalas kebaikan itu dengan mengucapkan selamat Hari Raya Natal atau selamat Hari Raya Nyepi dan lain sebagainya kepada mereka? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena kalau mereka, kaum non-muslim, memberi ucapan selamat kepada kita atas perayaan hari raya kita, maka itu adalah selamat kepada sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, yang kita yakini dan harus diyakini sebagai kaum muslimin, oleh kaum muslimin sebagai suatu kebenaran yang mutlak. Adapun ketika kita membalas ucapan itu, maka kita memberi ucapan selamat kepada sesuatu yang sifatnya batil, yang sifatnya mungkar. Karena semua perayaan-perayaan mereka tidak lepas dari kemungkaran, tidak lepas dari kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah surat yang sangat terkenal yang insya Allah kita hafal semuanya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sampaikan, katakan kepada mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku juga tidak pernah menjadi pemuja apa yang kalian puja. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, dan hanya bagi kami agama kami. Ketika agama kami melarang kami untuk memberi ucapan selamat, maka itulah keyakinan kami. Bila mana agama kalian tidak melarang kalian untuk memberi ucapan selamat, maka itulah agama kalian. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai sekali lagi kita terjerumus dalam perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan bisa mengeluarkan pengucapnya dari ajaran Islam. Wal'iyadzu billah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com